Bukan hanya mereka, saudara-saudara kita yang di Palestina yang sedang berperang, tapi kita di sini pun, di Indonesia pun, NKRI ini, kita sesungguhnya pun sedang berperang melawan orang-orang Yahudi. Bukan orangnya, memang bukan, tapi sifat-sifatnya, watak-wataknya. Moto hidup mereka adalah sami'na wa asoina. Kami tahu, kami paham, kami mengerti, tapi kami tidak mau mentaatinya, bahkan kami mau memaksiatinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima falan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati iman jamaah Jum'ah, tamu Allah yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridho, magfirah, juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dengan dalil itu kita tahu bahwa satu-satunya tugas, satu-satunya kewajiban manusia selama hidupnya di dunia hanya satu, yakni ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi kita teramat penting untuk mengetahui mahiyal ibadatu, apa itu yang disebut dengan ibadah. Berbagai macam ta'rif dikemukakan oleh para ulama, meskipun berbeda dalam penguraiannya tapi semakna. Salah satu yang diungkap adalah ta'rif Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menyatakan bahwa wa ibadatuhu hiya ta'atuhu. Beribadah kepada Allah maknanya adalah taat kepada Allah. Ibadah itu artinya taat. Caranya bifi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur, mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Itu yang disebut dengan ibadah. Jika demikian maka kita bisa mengartikan Ad-Dariyat 56 dengan arti, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentaati aturanku. Aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut dengan syariat atau syarat. Aturan itu dibuat mesti ada yang diaturnya. Karena untuk apa aturan dibuat tapi yang diaturnya tidak ada? Karena itu Allah mengadakan yang diaturnya dengan cara menciptakan manusia dan jin. Dengan pola pikir seperti itu, maka kita bisa menyatakan bahwa manusia diciptakan itu untuk diatur, bukan untuk membuat aturan baru. Untuk apa buat aturan baru?
juga bukan untuk mengkritisi aturan syariat itu. Untuk apa? Bukan tugasnya. Tapi kalau hanya sekedar bertanya tentang aturan, maka itu boleh dengan sewajarnya. Manusia diciptakan untuk diatur ini, Khatib sebut dengan istilah kesadaran. Setelah manusia sadar bahwa dia dicipta untuk diatur, maka yang harus ada pada manusia yang kedua, yakni apa kewajibannya. Harus tahu manusia itu apa kewajibannya. Kewajibannya adalah mentaati aturan itu, mentaati aturan syariat itu. Yang tadi Khatib sudah kemukakan bahwa mentaati aturan itu disebut dengan ibadah, itu sebagai kewajiban. Setelah manusia itu sadar, setelah manusia itu tahu kewajibannya, maka tinggal satu lagi yang manusia harus tahu, yakni aturan-aturan syariatnya itu. Karena apabila manusia sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diatur, dia pun sudah tahu kewajibannya, bahwasanya kewajibannya itu mentaati aturannya itu. Kalau aturannya tidak tahu, mau apa dia yang ditaati itu? Sehingga seluruh usaha manusia untuk mengetahui aturan-aturan syariat berdasarkan Quran dan Sunnah, hukumnya wajib. Apakah mau diistilahkan dengan mengkaji, sekolah, kuliah, diskusi, bertanya, apapun itu, semua usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengetahui aturan-aturan syariat itu hukumnya jadi wajib. Ikhwati iman jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, setelah manusia itu berkesadaran, juga tahu kewajibannya, dan dia pun berpengetahuan tentang hukum syariat itu, maka yang diharapkan lahir manusia-manusia yang memiliki moto hidup atau slogan hidup, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami tahu, kami paham, kami mengerti, dan kami siap untuk mentaati aturan-aturan syariat yang kami tahu itu. Itu makna sami'na wa ata'na. Tapi sayangnya ada juga manusia yang memang dia berkesadaran, dia tahu kewajibannya, bahkan dia berpengetahuan, tapi justru yang lahir adalah manusia yang memiliki slogan hidup, moto hidup, sami'na wa asoina. Kami tahu, kami paham, kami mengerti, tapi kami tidak akan mau mentaati aturan itu. Kami hanya mau memaksiatinya. Sami'na wa ata'na adalah slogan, moto seorang muslim, seorang mukmin. Sedangkan sami'na wa asoina adalah moto hidup orang-orang Yahudi laknatullah. Ikhwati iman jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyati, hanya saja amal-amal manusia itu tergantung pada niatnya atau didasari oleh niatnya. Yang disebut dengan amal maknanya dua. Satu, fi'lus syai'i, melakukan sesuatu, itu beramal. Kedua, tarkus syai'i, meninggalkan sesuatu, itu pun beramal. Dengan kata lain, ikhwatu iman yang melaksanakan ibadah Jumat di sini ini sedang beramal. Tapi siapapun itu orangnya yang tidak melakukan ibadah Jumat, mereka pun sedang beramal. Karena makna amal itu bisa melakukan sesuatu, bisa meninggalkan sesuatu. Manusia yang masih hidup akan senantiasa dan terus-menerus beramal. Karena itu kita bisa jadi satu waktu melakukan sesuatu, satu waktu meninggalkan sesuatu, karena kita hidup. Manusia yang hidup selalu beramal, apapun amalnya. Karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan melalui sabdanya, idza mata ibnu Adam, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu. Apabila manusia itu mati, apabila anak Adam itu wafat,
maka terputuslah amalnya. Kematian itu merupakan pemutus amal. Kalau seseorang sudah mati, sudah tidak bisa beramal lagi. Yang mati itu tidak bisa melakukan sesuatu, tidak. Meninggalkan sesuatu juga tidak. Tapi selama manusia hidup selalu beramal. Dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyati, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Islam bukan hanya sebatas memperhatikan amal-amal manusia, apa yang dikerjakannya itu, apa yang ditinggalkannya itu, bukan hanya sebatas itu, tapi juga Islam memperhatikan dasar amalnya itu. Apa dasar seseorang melakukan sesuatu, dan juga apa dasar seseorang meninggalkan sesuatu. Jika dasarnya ini adalah ketaatan pada aturan syariat, sami'na wa ata'na, maka amal tersebut sah disebut sebagai amal soleh atau ibadah. Tapi jika amal manusia itu dasarnya bukan ketaatan aturan syariat, bukan sami'na wa ata'na, maka amal tersebut tidak sah disebut sebagai amal soleh atau ibadah. Karena itu, kita yang beramal saat ini di sini melakukan sesuatu, amal ini sah disebut sebagai amal soleh jika dasarnya adalah ketaatan pada aturan syariat, samina wa atona, bukan karena kebiasaan. Kenapa Anda lakukan Jumat? Karena sudah biasa. Kenapa Anda lakukan Jumat? Karena malu kalau tidak Jumat. Alasan-alasan yang bukan ketaatan syariat, tidak sah amal itu disebut sebagai amal soleh atau ibadah. Dengan pemaparan singkat ini, khotib ingin sampaikan bahwa kita sebagai manusia yang hidup, yang senantiasa beramal, mesti apik di dalam amal. Karena sebagai muslim, tugas kita dan kewajiban kita hanya satu, yakni ibadah. Apiklah dalam beramal, apakah dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, dasarnya mesti sami'na wa ata'na. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwati iman jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, kita sudah sama-sama tahu bahwa saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang berperang melawan musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, yakni Yahudi laknatullah. Yang namanya perang itu satu amal, dalam arti fi'lu syai', melakukan sesuatu. Apakah sah dan layak disebut sebagai amal soleh atau ibadah, tergantung dasarnya apa. Dasarnya ada atau tidak dalam sumber hukum Islam. Sekurang-kurangnya kita dapati dalil-dalil yang menjadi dasar bagi amal mereka, pejuang-pejuang muslimin di Palestina itu. Di antaranya, pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190-191. Di sana Allah berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Perangilah oleh kalian di jalan Allah. Siapa yang mesti diperangi? Orang-orang yang memerangi kalian. Karena mereka diperangi, maka wajib bagi mereka hukumnya untuk berperang. Itu dasar bagi amal mereka berperang. Dan jangan kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kalau dasarnya seperti itu, maka perang itu merupakan suatu amal soleh. Perang merupakan suatu ibadah, karena landasan amal itu adalah ketaatan. Samina wa ata'na. Bahkan di 191-nya dinyatakan, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Al-ayat. Bunuh mereka dimanapun mereka berada. Usir mereka dari mana? Dari tempat mereka mengusirmu. Saudara-saudara kita di Palestina sedang mempertahankan, memperjuangkan hak kemerdekaannya karena mereka diusir dari tempatnya. Kalaulah memang mereka berperang, ini dasar amal mereka itu ketaatan. Jika memang seperti itu, maka itu adalah amal soleh,
itu adalah ibadah. Ikhwati iman rahimakumullah. Hanya khatib ingin tegaskan, jangan lupa, bukan hanya mereka, saudara-saudara kita yang di Palestina yang sedang berperang, tapi kita di sini pun, di Indonesia pun, NKRI ini, kita sesungguhnya pun sedang berperang melawan orang-orang Yahudi. Bukan orangnya, memang bukan, tapi sifat-sifatnya, watak-wataknya. Moto hidup mereka adalah sami'na wa asoyna. Kami tahu, kami paham, kami mengerti, tapi kami tidak mau mentaatinya, bahkan kami mau memaksiatinya. Apabila kaum muslimin di Indonesia ini masih memiliki slogan dan moto hidup seperti itu, maka sesungguhnya kaum muslimin di sini berperang melawan Yahudi. Memang bukan orangnya, tapi moto-moto hidupnya, slogan-slogan hidupnya. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak tahu hukum riba itu haram, tapi apabila masih tetap melakukannya, maka bukankah itu sami'na wa asoyna? Siapa di antara muslimah kita di sini bahwasanya mengumbar aurat itu adalah suatu dosa, menutup aurat itu adalah suatu kewajiban, tapi apabila ada muslimah yang masih juga mengumbar auratnya, bukankah itu sami'na wa asoyna? Atau memang mereka benar-benar tidak tahu? Masa iya mereka tidak tahu? Di antara kita kaum muslimin, siapa yang tidak tahu bahwasanya yang wajib sholat 5 waktu itu sehari semalam? Jika ada saja kaum muslimin yang tidak melakukan salat 5 waktu itu, maka itu samina wa asoina. Berarti kalau begitu, kita pun di sini sedang berperang melawan Yahudi, bukan orangnya memang, tapi watak dan sifat-sifatnya. Ikhwati iman jamaah Jum'ah tamu Allah yang berbahagia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah sebelum hijrah ke Madinah tidak ada yang namanya orang munafik. Setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah di sana ada kafir Quraisy, Aus Khazraj, dan juga ada Yahudi, Bani Koinuko, Bani Quraidah, di sana ada Bani Nadir. Di situ baru ada kemunafikan. Khatib ingin sampaikan bahwa kemunafikan itu, orang munafik itu gennya itu dari Yahudi itu. Munafik itu gennya itu dari Yahudi itu. Di Mekah tidak ada yang namanya munafik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik itu ada 3. Bukan batasan, memang bukan. 1, idza hadasa kadzaba, apabila berkata dusta. Apabila di negeri ini, di Indonesia ini, yang namanya kebohongan sudah ada di mana-mana. Kabar-kabar, informasi hoax itu sudah tersebar di mana-mana, sampai sulit untuk dideteksi, sulit untuk diperiksa, diidentifikasi, karena hoax sudah menyebar di mana-mana. Maka sebenarnya kita ini sedang berperang melawan kemunafikan, gen dari Yahudi itu. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji, kata Nabi, munafik itu cirinya adalah ingkar janji. Apabila di kita, di Indonesia, apalagi sekarang sedang musimnya kampanye politik, orang-orang yang mau berkontestansi ya dalam perpolitikan di Indonesia, yang mau dipilih ini sebagai caleg-caleg ini, calon-calon wakil rakyat itu, kalaulah memang mereka banyak mengumbar janji, pilih saya, nanti saya berjanji begini, janji begini, janji begini, janji begini. Janji tinggal janji ketika mereka dipilih dan tidak terrealisasi. Maka sebetulnya kita ini sedang berperang melawan Yahudi, meskipun bukan orangnya, sifat-sifatnya, watak-wataknya, kemunafikan-kemunafikannya. Janji diumbar di mana-mana, tapi sudah banyak diingkari. Atau bahkan mungkin itu melekat pada diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Wa idza tumina khana, apabila diamanati khianat. Sampai orang-orang pengkhianat-pengkhianat negeri, pengkhianat-pengkhianat bangsa mampu menjual aset-aset negara, sumber daya alam, sumber daya alamnya, menggadaikan sumber daya manusia, sumber daya manusianya, sehingga menjadi kuli di negeri sendiri. Kalau memang itu yang terjadi, bukan hanya saudara-saudara kita yang berperang di Palestina, kita pun di sini di Indonesia yang mayoritas muslim, kita pun sebenarnya sedang berperang melawan Yahudi, berperang melawan orang-orang munafik. Moto-moto hidupnya, sifat-sifatnya, watak-wataknya, mudah-mudahan kita terjauh dari sifat-sifat yang seperti itu. Ikhwati iman jamaah Jum'ah tamu Allah yang berbahagia,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagai penutup dari khutbah ini, afdalul jihadi ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Seutama-utama jihad adalah seseorang melawan, seseorang berperang, seseorang berjihad melawan dirinya dan hawa nafsunya sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, memiliki slogan hidup sami'na wa ata'na, dan kita apik dalam beramal sehingga dasar amal kita itu adalah ketaatan, yakni ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.